Salam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peta sukses seorang pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi menurut Alkitab. Peta sukses seorang mahasiswa pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi menurut Alkitab bukan sekedar mengejar IPT yang tinggi atau atlet berprestasi, melainkan bagaimana menyeimbangkan keunggulan fisik, intelektual, dan karakter rohani untuk memuliakan Tuhan yang terdapat dalam Pertama Korintus pasal 10 ayat 31. Berikut adalah beberapa langkah peta sukses tersebut. Yang pertama, fondasi tubuh sebagai bait Allah terdapat dalam Pertama Korintus pasal 6 ayat 19 sampai ayatnya ke-20. Sukses fisik, mahasiswa pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi memahami bahwa fisik adalah bait Roh Kudus. Sukses artinya menjadi kesehatan, kebugaran, dan keterampilan motorik dengan disiplin tinggi sebagai bentuk ibadah. Yang kedua adalah sebagai penerapan. Latihan fisik atau olahraga bukan untuk kesombongan, melainkan merawat alat yang Tuhan berikan agar dapat melayani sesama dengan maksimal. Pertama Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 20 mengajarkan bahwa tubuh orang percaya adalah bait Roh Kudus, bukan memiliki diri sendiri, karena telah dibeli dengan lunas oleh darah Kristus, sehingga kita wajib memuliakan Allah dengan tubuh kita. Ayat ini menekankan kepemilikan Allah atas diri kita dengan tanggung jawab untuk menggunakan tubuh, fisik, dan roh untuk memuliakan Allah. Nomor 2, jelaskan mengenai konsep Imago Dei dalam hubungan dengan perilaku Anda sebagai mahasiswa dan calon guru atau pelatih. Imago Dei dalam perilaku sebagai mahasiswa adalah sebagai mahasiswa memahami Imago Dei mengubah pandangan terhadap diri sendiri dan studi. Integritas akademik, memahami bahwa tubuh dan pikiran adalah citra Allah, mendorong untuk jujur, tidak menyontek, dan tidak belajar bukan sekedar mencari nilai, melainkan mengembangkan potensi yang Tuhan berikan. Yang berikut adalah menghargai sesama, memperlakukan dosen, staf, dan teman mahasiswa dengan hormat tanpa diskriminasi karena setiap orang adalah Imago Dei. Yang berikut adalah membangun potensi, menggunakan kecerdasan untuk memberikan dampak positif, bukan untuk merusak. Yang berikut adalah Imago Dei dalam perilaku calon guru atau pelatih. Dalam konteks mendidik atau melatih, Imago Dei menjadi dasar atlet yang kuat. Yang pertama adalah melihat potensi bukan kekurangan. Calon guru atau pelatih harus memandang siswa atlet sebagai individu yang berharga terlepas dari tingkat kecerdasan atau kemampuan fisiknya. Fokusnya adalah membantu mereka mengembangkan potensi yang maksimal. Dengan soal pergumulan paling berat dari Yesus adalah melawan keinginannya, tertulis dalam Alkitab ada 4 kali iblis berusaha mengagalkan Yesus untuk tidak mati di kayu salib. Jelaskan dengan lengkap bersama ayat-ayatnya. Pergumulan terbesar Yesus Kristus sebagai manusia adalah menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Bapa untuk menanggung dosa manusia di kayu salib. Iblis berusaha keras menggagalkan rencana keselamatan ini melalui berbagai cara, baik secara langsung maupun melalui perentaraan manusia untuk membujuk Yesus menghindari penderitaan di salib. Berikut adalah penjelasan mengenai 4 momen utama di mana Yesus menghadapi pencobaan untuk menggagalkan misi penyalibannya. Pencobaan pertama adalah di padang gurun, terdapat dalam Matius pasal 4 ayat 8 sampai 10. Setelah Yesus berpuasa selama 40 hari, iblis mencoba Yesus dengan menawarkan segala kerajaan dunia dengan kemegahannya. Yang pertama isi cobaan, iblis berkata, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Itu terdapat dalam kitab Matius pasal 4 ayatnya yang ke-9. Iblis menawarkan kerajaan dunia tanpa Yesus harus melalui penderitaan di kayu salib. Lalu respon Yesus kepada iblis
Yesus menolak dengan tegas, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Terdapat dalam Matius pasal 4 ayatnya yang ke-10, Yesus memilih ketaatan kepada Allah Bapa, bukan jalan pintas iblis. Pencobaan kedua adalah melalui teguran Petrus. Terdapat dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Isi cobaan Petrus yang saat itu tidak sadar dimanfaatkan iblis, mengeluarkan keinginan manusia untuk menghindari penderitaan dan kematian. Respon Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Terdapat Matius pasal 16 ayatnya yang ke-23. Yesus menegaskan bahwa menghindari salib adalah kehendak iblis. Pencobaan yang ketiga adalah usaha melempar dari tebing atau membunuh sebelum waktunya. Terdapat dalam Lukas pasal 4 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-30. Yang isi cobaan, inilah upaya fisik langsung yang digerakkan oleh kuasa kegelapan untuk membunuh Yesus di luar rencana Allah, bukan disalibkan, dan mencegahnya menyelesaikan pengajaran serta pelayanannya yang berujung pada penyaliban. Respon Yesus, "Tetapi belajarlah melewati tengah-tengah mereka, lalu pergi." Terdapat dalam Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-30. Yesus menunjukkan kuasanya bahwa kematiannya tidak terjadi atas kehendak manusia atau iblis, melainkan pada waktu Allah. Pencobaan yang keempat yaitu pergumulan di Taman Getsemani atau puncak pergumulan kehendak. Terdapat dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Sisi kematian Yesus merasa gentar dan takut menghadapi murka Allah atas dosa disalib, membuatnya berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Terdapat dalam Matius pasal 26 ayatnya yang ke-39. Isi cobaan ini adalah pergumulan batin di mana keinginan daging ingin menghindari cawan penderitaannya, bertentangan dengan tujuan ilahi. Lalu respon Yesus mengalah keinginannya sendiri dengan berpegang pada kehendak Bapa, "Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Terdapat dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Ketaatan ini meletak ke bawah saat penderitaan sudah di depan mata. Nomor 4, keselamatan adalah dikembalikan kepada rancangan semula, dan yang dikembalikan pada rancangan semula adalah jelaskan. Baik, dalam pandangan teologi Kristen, keselamatan bukan sekedar tiket masuk surga setelah kematian, melainkan proses pengembalian manusia kepada rancangan semula Allah saat Ia menciptakan manusia. Jatuhnya manusia ke dalam dosa terdapat dalam Kejadian pasal 3, membuat gambar dan rupa Allah dalam diri manusia rusak, dan keselamatan adalah usaha Tuhan memulihkan kondisi tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai apa yang dikembalikan kepada rancangan semula. Yang pertama, hakikat manusia, moral dan gambar Allah. Rancangan semula, Allah menciptakan manusia segambar dan rupa dengan Allah. Terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26, yang berarti memiliki moral ilahi, hidup kudus, memiliki kasih, kebenaran, dan karakter Allah. Yang kedua, pengembalian. Keselamatan pengembalian manusia untuk memiliki karakter atau moral Allah kembali. Manusia tidak lagi hidup dengan kendali daging, melainkan dikendalikan oleh Roh Kudus dengan hidup yang suci. Yang berikut adalah kualitas hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Rancangan semula, manusia hidup dalam persekutuan yang intim dengan Allah dan dipimpin oleh Roh-Nya. Berikut adalah pengembalian keselamatan memuliakan manusia untuk hidup kembali dan tuntunan Roh, bukan lagi menjadi hamba dosa atau menuruti keinginan daging. Soal yang kelima, tuliskan 5 hal positif yang Anda dapatkan selama mengikuti mata kuliah
pendidikan agama Kristen untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan 2 hal masukan kepada dosen mengenai proses perkuliahan pendidikan agama Kristen. Baik, 5 hal positif penting yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, penguatan karakter Kristiani. Memahami pertimbangan hidup jujur, tanggung jawab, dan memiliki karakter yang sesuai dengan ajaran Kristen, baik di dalam kampus maupun di masyarakat. Yang kedua adalah penerapan kasih dalam tindakan nyata. Belajar untuk lebih mengasihi sesama tanpa memandang perbedaan, mengampuni dan peduli pada mereka yang membutuhkan sebagai wujud iman. Yang ketiga, keterampilan manajemen masalah berbasis iman. Menggunakan prinsip-prinsip etika Kristen sebagai dasar dan mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah sehari-hari. Yang keempat, kedisiplinan dan spiritualitas. Membangun rutinitas doa, membaca Alkitab, dan pertumbuhan iman yang konsisten di tengah kesibukan perkuliahan. Yang kelima, peningkatan solidaritas sosial. Memahami pentingnya hidup berdampingan, tolong-menolong, dan menjadi garam dan terang di tengah komunikasi, terutama dalam menghadapi tantangan di globalisasi. Yang berikut adalah masukan kepada dosen mengenai perkuliahan pendidikan agama Kristen. Metode pembelajaran yang lebih elastis. Diharapkan dosen dapat mengurangi metode ceramah satu arah dan lebih banyak melibatkan mahasiswa dalam diskusi kelompok, studi kasus, atau debat mengenai isu-isu moral kontemporer agar perkuliahan lebih menarik di dalamnya. Yang kedua adalah integrasi teori dalam praktik nyata. Mohon agar materi yang disampaikan lebih banyak dikaitkan dengan contoh nyata di dalam lapangan, misalkan melalui proyek sosial atau renungan berbasis masalah kehidupan sehari-hari, bukan hanya teori akademis. Terima kasih. Nomor 5, tuliskan 5 hal positif yang Anda dapatkan selama mengikuti mata kuliah pendidikan agama Kristen untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan 2 hal masukan kepada dosen mengenai proses perkuliahan pendidikan agama Kristen. Baik, 5 hal positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah peningkatan karakter Kristiani. Memahami dan mempraktikkan kasih, kesabaran, kejujuran, dan kerendahan hati dalam integrasi sosial sehari-hari, meneladani karakter Kristus. Yang kedua adalah sudut pandangan Alkitab. Mampu menyikapi permasalahan hidup, konflik, dan perubahan sosial dengan perspektif dan iman Kristen yang berlandaskan firman Tuhan, bukan sekedar emosi. Yang ketiga adalah kesadaran identitas dan tujuan hidup. Memahami identitas diri sebagai anak Tuhan membantu menemukan tujuan hidup yang lebih bermakna dan tidak mudah terombang-ambing oleh nilai-nilai duniawi. Yang keempat adalah etika dan tanggung jawab. Menerapkan prinsip etika Kristen dalam bekerja atau belajar, seperti sikap bertanggung jawab, jujur, dan berintegrasi. Yang kelima adalah pentingnya berkomunikasi dan pelayanan. Menyadari bahwa hidup orang percaya tidak terlepas dari komunikasi, gereja, atau masyarakat, sehingga mendorong keinginan untuk melayani dan berbagi kasih kepada sesama. Yang berikut adalah 2 masukan untuk dosen mata kuliah pendidikan agama Kristen. Yang pertama adalah pendekatan studi kasus. Masukan agar materi perkuliahan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi lebih banyak membahas studi kasus aktual yang dihadapi mahasiswa saat ini. Misalnya etika di media sosial atau dunia kerja, dan menyelesaikan berdasarkan pandangan Alkitab. Yang kedua adalah metode pembelajaran. Menggunakan metode diskusi kelompok atau debat aktif agar mahasiswa lebih berani berpendapat dan berpikir
kritis sehingga pendidikan agama Kristen terasa lebih hidup dan relevan, bukan hanya ceramah satu arah. Terima kasih.